Perkenalkan, nama saya Yolanda Ferencia Winanto dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 33. Pengertian penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang bisa menular melalui hubungan intim. Kondisi yang juga dikenal dengan infeksi menular seksual IMS ini dapat menyebar melalui kontak seksual melalui vagina, anus, atau mulut tanpa proteksi dengan penderita. Terdapat lebih 20 jenis penyakit menular seksual. Beberapa jenis yang umum meliputi klamida, herpes genitalis, gonore, HIV atau AIDS, kulit kelamin, sifilis, hepatitis B, dan trichomoniasis. Bila dialami oleh ibu hamil, penyakit menular seksual ini bahkan menyebabkan kondisi medis serius pada bayinya, terutama pada saat persalinan. Tanda dan gejala penyakit menular seksual. Gejala penyakit menular seksual berbeda-beda pada wanita dan pria. Bahkan pada beberapa kasus penyakit ini bisa saja tidak menimbulkan gejala. Yang pertama, gejala penyakit menular seksual yang umum pada pria. Yang pertama itu nyeri atau rasa tidak nyaman ketika berhubungan intim atau berkemih. Yang kedua, luka menonjol atau ruam di sekitar penis, buah zakar, bokong, anus, paha, atau mulut. Yang ketiga, keluar cairan tidak wajar atau pendarahan dari penis. Yang keempat, teknis yang menyeri atau bengkak. Yang selanjutnya, gejala penyakit menular seksual yang umum pada wanita. Yang pertama, rasa tidak nyaman atau nyeri ketika hubungan intim atau berkemih. Yang kedua, luka benjolan atau ruam di sekitar vagina, anus, bokong, paha, atau mulut. Yang ketiga, keluar cairan tidak wajar atau pendarahan pada vagina. Yang keempat, gatal-gatal di vagina dan sekitarnya. Yang selanjutnya, penyebab penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual bisa terjadi akibat infeksi virus, bakteri, maupun parasit. Karena itu, jenis infeksi menular seksual sangat beragam. Jenis-jenis penyakit menular seksual yang umum terjadi. Ada beberapa jenis penyakit menular seksual yang sering terjadi. Apakah itu? Yang pertama, klamida. Penyakit menular seksual ini sering menyerang wanita dan pria. Penyebab adalah infeksi bakteri yang dapat menyebabkan lewat hubungan seks. Namun, klamida juga bisa ditularkan oleh ibu hamil pada bayi menular persalinan. Yang kedua, herpes genitalis. Herpes genitalis disebabkan oleh virus bermakna herpes simplex virus HSV. Penyakit ini disebut dengan herpes kelamin. Yang selanjutnya, gonore. Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini juga disebut kencing nanah karena inilah gejala utamanya. HIV dan AIDS. HIV adalah virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual.
Infeksi HIV disebabkan penderita rentan mengalami infeksi menular seksual lainnya. Tanpa pengobatan, infeksi akan semakin parah atau berkembang menjadi AIDS dan menyebabkan kompleks dapat berujung pada kematian. Yang selanjutnya, kulit kelamin. Kulit kelamin disebabkan oleh virus bernama Human Papillomavirus atau HPV. Penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak kulit atau kontak seksual. HPV akan menyebabkan munculnya kulit pada kelamin, mulut maupun kerongkongan. Meski kulit yang sudah sembuh, virus ini akan terus bertumbuh kembang orang yang pernah terinfeksi. Yang selanjutnya, faktor risiko penyakit menular seksual. Di samping jenis, ada pula sederet faktor yang bisa meningkatkan risiko seorang untuk terkena penyakit menular seksual. Faktor-faktor risiko tersebut meliputi: yang pertama, memiliki lebih dari satu pasangan seksual, misalnya berganti-ganti pasangan. Yang kedua, berhubungan seks dengan orang yang memiliki banyak pasangan seksual. Yang ketiga, Anda atau pasangan pernah berselingkuh. Yang keempat, tidak menggunakan kondom ketika berhubungan intim. Yang kelima, itu saling meminjam jarum suntik, misalnya saat memakai obat-obatan terlarang. Yang keenam, saling meminjamkan barang-barang pribadi, misalnya sikat gigi, alat cukur, handuk, dan lainnya. Yang ketujuh, memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial. Yang kedelapan, membuat tato di tukang tato dengan bersihan yang terjamin. Cara mengobati penyakit menular seksual. Cara mengobati penyakit menular seksual tergantung pada penyebab infeksi yang diderita oleh pasien. Perlu diperhatikan bahwa pasien dan pasangan seksualnya perlu berobat secara tuntas sebelum kembali diizinkan berhubungan intim dengan siapapun. Yang pertama, pengobatan infeksi bakteri dan parasit. Yang kedua, pengobatan infeksi virus. Yang ketiga, pengobatan infeksi jamur. Komplikasi penyakit menular seksual. Karena banyak penyakit menular seksual yang tidak menimbulkan gejala, screening atau deteksi dini diperlukan untuk mencegah komplikasi. Sederet komplikasi yang mungkin terjadi meliputi nyeri pinggul, komplikasi pada kehamilan, peradangan pada mata, nyeri sendi, penyakit radang panggul, penyakit jantung, infertilitas atau masalah kesuburan. Yang terakhir, kanker serviks dan rektum yang terkait infeksi HPV. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang melihat.